pagi bersama tundukkan kepala, pejamkan mata sejenak. Pagi yang cerah, kami mengutamakan Engkau di atas segala-galanya. Kami mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka kami mengadakan mesbah pribadi, mesbah keluarga. Kami boleh naikkan pujian penyembahan, dan kami rindu untuk dengarkan renungan firman-Mu. Sekalipun firman singkat, tapi menjadi berkat buat kami, dan kami juga boleh naikkan doa syafaat kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom pagi. Mari sama-sama kita akan membaca firman Allah. Wahyu pasal 17. Wahyu pasal 17 ayat pertama sampai ayat 18. Saya bagi dengan dua bagian, ayat pertama sampai ayat 9, besok ayat 10 sampai ayat 18. Wahyu pasal 17 ayat pertama sampai 9, ayat 10 sampai ayat 21, 18 besok. Penghakiman atas Babel. Lalu datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang membawa ketujuh cawan itu dan berkata kepadaku, mari ke sini. Akan menunjukkan kepadamu putusan atas pelacur besar yang duduk di tempat yang banyak airnya. Dengan dia raja-raja di bumi telah berbuat cabul, dan pembunuh huni bumi telah mabuk oleh anggur kecabulannya. Dalam roh aku dibawanya ke padang gurun, dan aku melihat seorang perempuan duduk di atas seekor binatang yang merah ungu, yang penuh tertulis dengan nama-nama hoca. Binatang itu mempunyai 7 kepala dan 10 tanduk. Dan perempuan yang memakai kain ungu dan kain kemisi dan dihiasi dengan emas, permata dan mutiara, dan di tangannya ada suatu cawan emas penuh dengan segala kekejian dan kenajisan percabulannya. Dan pada dahinya tertulis suatu nama, suatu rahasia, Babel besar, ibu dari wanita yang pelacur dan dari kekejian bumi. Dan aku melihat perempuan itu mabuk oleh darah orang-orang kudus dan darah saksi-saksi Yesus. Dan ketika aku melihatnya, aku sangat heran. Lalu kata malaikat itu kepadaku, mengapa engkau heran? Aku akan mengatakan kepadamu rahasia perempuan itu dan rahasia binatang yang memikulnya. Binatang yang bakal 7 dapat tanduk 10 itu. Ada binatang yang telah kulihat itu telah ada namun tidak ada, dan ia akan muncul dari jurang laut, dan ia akan menuju kebinasaan. Dan mereka akan yang diam di bumi, itu mereka yang tidak tertulis dalam kitab kehidupan sejak dunia dijadikan. Akan heran apabila mereka melihat bahwa binatang itu telah ada namun tidak ada, dan akan muncul lagi. Ayat 9. Yang penting di sinilah akal yang mengandung hikmah. Ketujuh kepala itu ada 7 gunung, yang di atasnya perempuan itu duduk. Puji Tuhan. Suatu mutiara yang indah yang kita dapat ketika ini dikatakan pada ayat yang ke-6. Dan aku melihat perempuan itu mabuk oleh darah orang-orang kudus dan darah saksi-saksi Yesus. Banyak kali orang mabuk karena minum anggur yang memabukkan, minum keras yang memabukkan, atau mabuk dengan harta dunia. Tapi hari ini firman Allah katakan mabuk oleh darah orang-orang kudus dan darah saksi-saksi Yesus. Dia mabuk oleh darah orang kudus, darah Yesus. Di dalam darah ada kehidupan. Dia mabuk dengan kehidupan yang suci. Dia mabuk. Dia main rindu. Dia mau ambil sebanyak mungkin manusia yang hidup dalam kekudusan, dan jatuh dalam dosa. Perempuan, kebayangan dikatakan perempuan Babel ini. Dia merindu mengambil orang-orang kudus yang sungguh-sungguh menjaga kesucian, supaya dia direkrut. Betapa penting kita hidup dalam menjaga kesucian. Sangat banyak cara-cara yang dikerjakan oleh dunia ini. Mereka para anak Tuhan, para ahli sekarang,
sungguh-sungguh menjaga diriku supaya jatuh dalam dosa. Jatuh dalam dosa. Supaya mereka mabuk, dia juga akhirnya mabuk dalam dosa. Dia mayang akan dosa. Karena dunia menampilkan sesuatu yang memabukkan, sehingga lupa hidup dalam kekudusan. Mabuk dengan harta dunia, mabuk dengan kemewahan dunia, mabuk sehingga lupa diri. Siapakah dia sebenarnya? Dia para kudus. Maka dikatakan tadi, katakan perempuan itu mabuk, itu ibu dari wanita pelacur dari ibu dari wanita dan pelacur, menjumuskan anak-anak Tuhan yang menjaga kesucian. Betapa penting kita harus dekat dengan Tuhan. Kita harus mendekat dengan Tuhan, hidup dalam kekudusan. Jangan beri kesempatan pada iblis. Berikan waktu kita, hanya waktu untuk Tuhan. Amin. Terima kasih Bapa di surga. Biar kami sebagai anak-anak-Mu hidup dalam kekudusan dan tidak main-main dosa, menjaga tabisan dengan baik. Terima kasih Bapa. Kembalikan besok pagi tubuh yang sehat dengan tidak kurang satu apapun juga. Berkati Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, para Gubernur, para Bupati, para Wali Kota, para Camat, para Lurah, pada RW, para RT, pada medis, pada lawan. Berikan mereka takut kepada Tuhan dan kekasih. Terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara mulai hari sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang. Yang cinta Dia katakan amin. Tuhan memberkati.